dan karpa. Nah, ini karpa proksimal. Karpa proksimal kemarin isinya apa aja? Scapoid, lunatum, triquestrum, mystification. Nah, ini jadi satu kesatuan. Ini nanti kita pegang. Deret proksimal ini nanti kita pegang. Kemudian kita lakukan manipulasi secara bersamaan. Cara pegangnya gimana, Pak? Cara pegangnya adalah kalian cari di pergelangan tangan kalian. Kalau kalian dari proksimal turun ke bawah, nah nanti ketemu celah sendi yang paling longgar. Cara carinya adalah dari sisi lateral dan medial. Kalau dari sisi anterior posterior nggak dapat. Nah, tapi seperti ini. Nah, yang paling cekung, coba cari sendiri-sendiri. Ada ketemu yang paling cekung. Nah, ketika kita pegang sisi yang paling cekung, kita udah pegang karpal proksimal semuanya. Gitu ya. Oke. Kemudian caranya, nanti kita berada di sisi lateral pasien, jangan dari sisi dalam. Nanti beda arahnya, tapi dari sisi luar. Kemudian pegangan kita dari sisi dorsal. Dari sisi dorsal, karena dia tangan kanan, berarti tangan kanan saya yang bagian distal tadi pegang yang paling cekung tadi. Seperti ini. Oke. Kemudian tangan kiri saya pegang radio ulna. Oke. Setelah itu dekatkan di depan sternum kita, baru kita tarik bersamaan, traksi. Ini untuk traksi. Kurang. Arahnya kemana traksi kemarin? Distal, Distal, ulnar, sedikit anterior. lunar, anterior. Tarikan ke sana, ini udah langsung sekalian. Distal, anterior, ulnar. Iya. Distal, ulnar. Oke. Iya. Paham ya? Nah, sekarang aplikasinya yang paling cekung, pegang, jangan di atasnya, karena di atasnya udah radius sama ulna. Nanti yang tangan kiri pegang radio ulna, baru dekatkan, nah, tarik. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan aja udah. Untuk gerakan dorsifleksi, palmar fleksi. Dorsifleksi, palmar fleksi. Sekarang dorsifleksi dulu. Dorsifleksi. Rollingnya kemana kemarin? Posterior. Posterior Distal. Glidingnya ke Antero proximal. proximal. Berarti kalau posisinya dia seperti ini, bidang terapinya adalah ini, miring seperti ini, sehingga nanti kita dorong ke arah glide yang sana. Selalu ya, gliding, terapi manipulasi dia akan memperbaiki glide-nya. Oke, caranya sama. Fiksasi bagian proksimal, pegang radio ulnanya, kemudian pegang tadi area yang paling cekung tadi dari posterior, baru kita dorong
ke arah anteroproksimal. Jadi arahnya ke dalam sana, bukan ke bawah. Serong. Kayak perbaikan ekso sama endo di plenum umroh. Dorong ke anteroproksimal. Dorong. Oke. Yang belakang nggak kelihatan. Geser kalau nggak kelihatan ya. Nah, yang perlu diperhatikan biasanya yang salah adalah dia melakukan gerakannya anguler. Anguler itu gimana? Gini. Salah. Karena terapi manipulasi dia translasi. Jadi geseran. Bukan gerakan anguler. Ini salah. Anguler gimana? Nah, barengan. Jadi antara proksimal sama distal dia barengan. Dorong. Nah. Oke. Ini anteroproksimal. Untuk perbaikan Dorsal. dorsifleksi. Sekarang dibalik. Lead ke arah posterodistal untuk perbaikan palmar fleksi. Nah, sehingga yang dilakukan sama ya, radio ulna pegang, kemudian cari yang paling cekung. Jadi pakai ibu jari sama jari telunjuk untuk mencari ini. Nah, pegangnya gitu. Dari anterior, pegang, baru dorong ke posterodistal, jadi ke arah luar sana. Jadi badan kita agak sedikit condong, baru dorong. Perhatikan tangannya dia lurus. Nah. Oke. Jadi kalau seperti ini, bidang terapinya seperti apa Pak? Bidang terapinya ini. Dia miringnya jadi seperti ini. Miring. Kok bisa? Ya bentuk sendinya yang menentukan. Ini ya. Oke, saya ulangi. Pegang radio ulna, pegang karpal proksimal, baru dorong ke arah posterodistal. Pelan-pelan saja, rasakan gerakannya, gitu ya. Jangan terlalu kuat. Oke, good. Udah. Oke. Sekarang posisinya mid position seperti ini. Untuk gerakan Flag. Radial. radial deviasi. Radial deviasi. Radial deviasi berarti rollingnya kemana? Radial. Ke radius, Radius distal. radius distal, radius distal. Bleedingnya ke Ulnar ulnar proximal. proximal. Berarti kalau posisi seperti ini, tulang ulnanya di mana? Dia di bawah kan? Berarti kita dorong aja ke bawah, cuman ke arah proksimal. Proksimalnya berarti ke dalam. Nah ini kan proksimal ke sana. Jadi distal, proksimal, distal sedikit proksimal ke sana. Gitu. Sama radio ulnanya dia pegang. Kemudian yang dari sini dorong ke sana. Dorong.
Ini yang cara ke satu. Cara yang kedua bisa posisi sini. Posisinya seperti ini, supinasi. Kalau posisi supinasi, dorongnya kemana? Ulnar proksimal, berarti ulnar proksimalnya ke sana. Jadi dorongnya serong ke sana. Dorong. Oke. Terus sekarang untuk perbaikan ulnar deviasi. Berarti yang kita dorong dari arah sini. Karena kita dorong kemana? Radio distal. Maka kita harus ganti posisi ke sini. Nah, ini gunanya kalian bisa kanan kiri tangannya. Tadi kalau saya pegangnya adalah kanan untuk dorong, sekarang tangan kiri saya yang harus dorong. Dasar seperti itu. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, sebenarnya bisa bolak-balik. Kalau ini saya dorong, berarti arahnya ke radial distal. Kalau saya tarik, seperti itu. Tapi belajar didorong dulu aja. Ada pertanyaan? Ada berapa manipulasinya radioulnar? 4 plus traksi jadi 5. Ada berapa gerakan? Gerakannya 4. Apa saja? Radio deviasi, ulnar deviasi, deviasi sama palmar fleksi. Ada pertanyaan? Enggak ada?